Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kali ini kita dalam segmen Create Up dan tentunya hari ini juga kita akan membahas tema yang menarik yakni bangun website yang efektif lewat startup. Dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Kevin Chandra, CEO and Co-founder Type Dream. Mas Kevin, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Sehat ya Mas ya? Sehat-sehat Mas. Baik, Mas Kevin ini terkait dengan tema kita di hari ini. Sebetulnya mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian Anda melihat market untuk bisnis web developer saat ini? Boleh. Jadi untuk market business web developer ini akan lanjut semakin besar ya. Dari start tahun 90-an sampai sekarang nggak stop. Semakin banyak website yang di-create setiap tahunnya. Mungkin gara-gara 3 hal. Pertama, semakin lama tuh semakin mudah untuk membuat bisnis sendiri, apalagi online. Biaya itu sangat sedikit. Terus sekarang semakin banyak, nomor 2, semakin banyak bisnis dibuat, berarti semakin banyak website yang akan dibutuhkan oleh bisnis-bisnis baru tersebut. Dan yang terakhir, untuk nomor 3, semakin banyak bisnis yang transisi menjadi bisnis digital di era saat ini. Di situ, Mas. Oke. Tapi kalau kita melihat Type Dream ini sendiri yang memang bergerak di industri tersebut begitu ya, kenapa kemudian akhirnya Mas Chandra mungkin dan teman-teman begitu ya akhirnya memutuskan untuk membangun atau mengembangkan Type Dream? Apa latar belakangnya sendiri? Boleh. Jadi untuk dari sisi Type Dream itu saya dan co-founder saya memang sudah sering membuat beberapa project dan perusahaan-perusahaan sebelumnya. Dan setiap kali kita buat itu selalu kayak nggak pernah nemu alat yang cocok gitu buat kita. Jadi sebenarnya itu alat yang kita buat untuk kita sendiri. Terus ternyata diterima market dengan sangat baik. Terus kita kembangkan terus sampai hari ini. Oke. Bagaimana kemudian di awal-awal itu tadi sendiri mencari kliennya, kemudian penentuan nanti seperti apa yang akan di-develop, apakah kemudian memang diskusi harus terus dilakukan atau memang by order saja ini dari klien-kliennya? Boleh. Jadi kita ini software as a service ya. Jadi kita nggak provide service untuk klien kita. Mereka bisa pakai software-nya lepas dari sebuah service. Nah, untuk dari kita sendiri sih awal-awalnya untuk mencari user sebagai sebuah startup tuh harus melakukan yang namanya doing things that don't scale. Jadi yang kita lakukan itu ya beberapa hal seperti kita harus reach out each individual customer yang kita mau, terus di-rebuild website-nya mereka. Semoga waktu di cold reach out suka sama website yang baru, terus jadi customer kita. Seperti itu sih awal-awalnya. Oke. Portofolionya boleh nggak sih mungkin gambaran besarnya saja begitu Mas Kevin? Sudah seberapa banyak kemudian akhirnya klien yang dibantu oleh Type Dream? Ya, untuk sampai hari ini sih sudah sekitar user kita ada 150.000 orang. Wow, cukup besar begitu ya dari kemudian apa yang tadi dikembangkan atau dimulai begitu sampai dengan kliennya yang sudah cukup banyak. Tapi boleh nggak ya sekali lagi Mas Kevin disampaikan nih mungkin teman-teman ingin tahu juga apa sebetulnya solusi-solusi yang ditawarkan oleh Type Dream sehingga akhirnya bisa menarik tadi klien-klien yang cukup banyak tadi untuk menggunakan jasa Type Dream. Boleh. Jadi di sisi Type Dream itu cara kita membuat website itu sangat berbeda ya. Kita ini berbasis dengan artificial intelligence. Jadi dari sisi kita tuh kita pisah jadi 2 hal. 1 itu konten, 2 itu desain. Nah, untuk membuat website di Type Dream, biasanya waktu dimasukkan sebuah URL atau di-upload marketing materials dari sebuah company, kita akan melakukan riset. Jadi AI ada agent behind the scenes yang bekerja untuk melihat industri yang sebuah klien itu lagi berada dan kompetitor-kompetitor mereka. Jadi setiap page yang kita buat itu ada tujuannya, ya, yaitu untuk mengkonversi visitor menjadi customer. Nah, itu yang membedakan layanan kita tuh dibanding website builder yang lain. Kira-kira segitu sih, Mas. Oke. Kemudian itu yang menjadi pembeda dari Type Dream dengan ataupun kompetitor sejenis begitu ya. Tapi kemudian dari kliennya sendirilah yang sudah ditemui sejauh ini, Mas Kevin. Apa sih sebetulnya menjadi concern dari para klien saat ingin menggunakan jasa Type Dream? Boleh. Jadi klien ini ketika ingin membuat sebuah website, mereka tuh selalu concernnya dari sisi setiap halaman ini tujuannya itu apa ya? Karena kebanyakan website yang dibuat sekarang itu cuman menunjukkan sebuah informasi, kayak sebuah poster. Nah, tapi yang kurang dimanfaatkan sama orang-orang sampai hari ini, even untuk bisnis-bisnis yang besar itu, setiap halaman yang dibuat itu sebenarnya harusnya sebagai aset buat marketing. Jadi untuk mengajari customer, mengedukasi mereka tentang produk mereka, untuk meng-convert mereka untuk misalnya booking demo call gitu sama sales customer gitu kan, atau mencoba produk mereka. Jadi setiap page itu harus ada namanya call to action, yang dimana kayak, setelah saya datang di page ini, misalnya sebelumnya lihat ads gitu kan di Instagram atau di Google Search,
saya datang, oke saya lihat produknya, terus nextnya harusnya saya ngapain gitu. Harus ada tombol yang gimana, oh saya schedule call, atau saya coba produknya, atau saya langsung beli. Jadi sekiranya gitu sih mas. Oke oke oke, baik. Lantas segmennya sendiri untuk Type Dream ini seperti apa? Apakah ada segmen khusus kah atau siapapun yang memang ingin ataupun membutuhkan bantuan untuk membangun website begitu misalnya bisa bisa Boleh. apa namanya, menggunakan jasa Type Dream? Ya, untuk sekarang sih fokus kita lebih ke arah enterprise customers ya. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan yang memakai kita itu perusahaan enterprise global, dan kebanyakan juga startup-startup di bidang teknologi. Oke, enterprise. Ya. Apakah kemudian UMKM juga juga bisa masuk nggak sih, Mas Kevin? Apakah kemudian jangan-jangan terkendala dari fee-nya nih, fee-nya range-nya sendiri seperti apa untuk Type Dream? Iya, untuk UMKM juga banyak yang memakai kita. As I mentioned sebelumnya itu kayak banyak startup itu kan yang mulai dari awal itu juga nggak terlalu banyak resource-nya. Dari sisi fee, kita sih nge-charge-nya sekitar $20 per bulan. Oke, ternyata masih cukup Gitu. terjangkau begitu ya. Bagaimana kemudian tadi Iya, meskipun ada market yang cukup spesifik yang dituju, tapi ternyata jika kita perlebar lagi masih cukup oke. Tapi Mas Kevin boleh iya, nggak ya kita tahu juga sebetulnya Type Dream ini sendiri boleh. selain Mas Kevin sebagai pendiri, kemudian juga Iya. apa kemudian yang saat ini yang meran bisnisnya lah. Tapi timnya sendiri ini seperti apa? Apakah kemudian sumber daya manusia dari dalam negerinya atau SDM-SDM lokalnya ini sudah cukup mendukung atau justru Mas Kevin masih menggunakan tenaga-tenaga yang jangan-jangan bukan lokal begitu ya karena memang tidak ada kemampuannya ataupun ekspertisnya belum sampai di sana? Kalau dari sisi kita sih timnya para co-foundersnya itu berbasis di San Hmm, Francisco. Tapi tim hmm, kita itu semuanya berbasis di Indonesia. Jadi untuk hmm. menjawab pertanyaan Mas tadi, mampu kok orang Indonesia bikin dan bersaing di tingkat global. Oke, karena memang sebetulnya cukup banyak begitu ya, anak-anak muda terutama yang memang berkiprah di web design, web development begitu ya, ataupun bahkan game development yang Yes. tentunya sudah sangat bisa bersaing. Baik, lantas kemudian trennya seperti apa sih di web design saat ini? Mungkin nanti Mas Kevin juga bisa menjelaskan dan sebetulnya targetnya apa lagi nih untuk Type Dream ke depannya. Tapi nanti usai jeda kita akan rehat sejenak terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Create Up segera kembali. Ya, kembali bersama kami dalam Create Up dan kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini bersama dengan Mas Kevin Chandra, CEO and co-founder dari Type Dream. Mas Kevin, ini tadi sebelum jeda saya ingin bertanya begitu, bagaimana kemudian dengan tren web design atau web development saat ini? Tren mana yang sebetulnya cenderung disukai pasar di saat-saat ini? Boleh. Jadi untuk tren dari pembuatan sebuah website itu sekarang yang pasti harus fokusnya lebih ke asset heavy ya. Jadi memakai berbagai jenis video atau ilustrasi-ilustrasi gambar yang sangat-sangat besar, terus teksnya juga harus besar, sama ada call to action yang jelas, jadi sebuah tombol untuk melakukan sebuah action. Terus most websites yang dibuat hari ini itu juga harus mobile optimized, seperti itu sih. Oke, tapi kalau proses pembuatan web sendiri atau web Mm-mm. development ini sendiri sebetulnya memakan waktu berapa lama sih Mas prosesnya? Ya, jadi untuk pembuatan web, kalau memakai software Type Dream, Hmm, kita hmm. sih bisa menjadikan sebuah website itu dari nol sampai jadi multiple pages ya, semua halamannya ada. Itu sekitar mungkin dalam 10 menit udah jadi. Wah, saya kira berapa lama gitu ya, ternyata masih dalam hitungan menit begitu ya, luar biasa nih. Tapi kalau Ya, berarti kalau klien, misalkan saya lah begitu, hmm, mau pakai jasa Type hmm, Dream, ingin kemudian hmm, disediakan sebuah website begitu, berarti tidak butuh waktu lama dong? ya. Atau justru proses proses tadi, diskusi ataupun concern-concern yang disampaikan lah tadi yang membuat memakan waktu sendiri? Iya, jadi untuk memakai software kita sih memang nggak memakan waktu yang lama karena kita tuh bisa mereplikasi experience dengan dealing with freelancers gitu kan. Tapi karena yang membuat websitenya sendiri itu artificial intelligence, jadi emang cepet banget. Nah, mungkin dari sisi yang memakan waktu itu membuat edit-edit yang agak detail, yang sedikit kecil, mindah misalnya sebuah tombol mau digerakin ke kiri dikit, ke kanan dikit, mungkin itu yang bakal makan waktu. Tapi halaman-halaman dari website tersebut sendiri itu udah jadi dan udah bisa dipakai dalam hitungan 10 menit sih. Hmm, ready to use begitu ya, jadi memang tidak perlu menunggu Ready waktu to use. terlalu lama. Nah, soal startup nih, Mas Kevin, Ya, Type Dream sebagai sebuah bisnis begitu tentunya tadi dengan cakupan kliennya yang sudah cukup luas, bahkan enterprise menjadi salah satu segmen yang dituju.
Soal profitabilitas sendiri seperti apa Type Dream sejauh ini? Apakah kemudian ada gambaran nggak sih soal profitabilitas perusahaan sejauh ini? Boleh. Untuk masalah profitabilitas perusahaan kita, memang kita sudah profit. Dan untuk dari bisnis software, kalau bisa mentarget klien global dan most users kita kan berada di Amerika dan Eropa. Karena itu, dengan tim kita yang kecil juga, dengan klien base yang sangat besar, profit marginnya itu sangat-sangat tinggi untuk bisnis software. Oke, sangat-sangat tinggi begitu ya. Ada target nggak sih buat tahun ini Ya, untuk sisi profitabilitas atau mungkin dalam 1 sampai 2 tahun mendatang mungkin growth-nya berapa besar begitu? ya. Jadi sebenarnya Type Dream sudah diakuisisi per 2 minggu lalu oleh perusahaan yang lebih besar yang berbasis di New York. Gitu. Jadi targetnya kita bakal ngikut finansial mereka. Oke, jadi nanti kemudian Ya, disesuaikan begitu ya dengan pihak yang sudah mengakuisisi. Lantas kemudian kalau melihat perjalanannya Type Dream sejauh ini begitu, inovasi-inovasi apa lagi nih Mas Kevin yang kemudian dilakukan agar kemudian Type Dream bisa menjaga posisinya di pasar? ya. Kalau dari sisi kita sih mungkin kita lebih ke arah ekspansi di tipe-tipe website yang bisa kita bikin. Nah, untuk sekarang kan memang fokus kita lebih ke arah enterprise dan startup yang di industri teknologi kebanyakannya. Nah, untuk kedepannya mungkin yang kita bisa lakukan tuh bercabang ke dari sisi industri media, mengikut dari acquirer kita. Gitu. Jadi membantu UMKM media yang banyak dibuat di Amerika tuh kayak CNN punya news anchor keluar gitu kan, terus dia bikin media sendiri atau Fox punya news anchor keluar bikin media sendiri. Nah, kita membantu mereka untuk bikin websitenya secara otomatis seperti itu sih. Oke. Kalau kolaborasi, ada nggak ya masuk dalam, rencana ataupun target Type Dream mungkin agar kemudian nanti produk ataupun jasa yang dihasilkan bisa semakin masif sehingga kolaborasi dengan mungkin, pelaku industri yang lebih besar begitu ataupun mungkin, masih dalam ukuran yang sama untuk kemudian bisa menghasilkan layanan yang, lebih masif lagi atau mungkin memang Type Dream tetap berjalan sendiri, untuk di industri ini? Oh, kita bakal ke depannya kolaborasi dengan industri media sih. Jadi untuk Mmm. mengekspansi lebih ke arah sana seperti itu. Oke, terakhir Mas Kevin targetnya jangka pendek Ya. nih seperti apa untuk Type Dream? Oke, untuk jangka pendek sih sekarang karena kita udah mulai masuk ke industri media, yang kita inginkan itu kebanyakan dari sisi media di Amerika tuh banyak yang mengirim tipe korannya itu kayak koran online, lewat newsletter, lewat email. Jadi yang akan kita lakukan tuh kita akan ingest data mereka, terus secara otomatis mengupdate dan membuat website baru setiap kali mereka ada isu baru. Seperti itu. Oke, siap. Semoga kemudian semua targetnya tercapai, rencana ekspansinya Terima juga kasih. bisa dijalankan dan kemudian masih bisa menjaga posisinya di pasar ataupun di industri saat ini. Mas Kevin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda dan juga untuk Type Dream. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Dan pemirsa sebelum kita sudahi Power Breakfast di hari ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana kemudian posisi dari indeks harga saham gabungan di pukul 9.27 waktu Indonesia Barat. Terpantau IHSG ini mencatatkan penguatan 0,44% ke 7.319,22, masih konsisten sejak pembukaan perdagangan di sesi pertama. Sementara itu dari sisi movers dan juga losers ini belum bergerak terlalu jauh. Masih ada saham-saham yang tidak begitu berbeda dengan sebelumnya di awal sesi pertama tadi. Ada dari sisi gainers ada Labs, Guna, Bola, SMDR, Temas, ISEA, RMKE, KPIG, PSAB dan juga Suri. Sementara dari sisi losers ini ada Atla, MANG, Amin, Nasi Oils, LMAX, NFCX, Sola, Truk dan juga AGRS. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa pemirsa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.